Salsabila dengan NIM A1C124028. Saya mahasiswi semester 2 dari program studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membahas tentang topik yang super menarik dan sangat bermanfaat, yakni mengenai komponen, jenis, serta manfaat literasi digital di dalam dunia pendidikan. Steve Wheeler, seorang pakar pendidikan digital, ia menyatakan terdapat 9 komponen penting di dalam literasi digital. Nah, yang pertama yaitu ada social networking atau jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan salah satu komponen penting di dalam literasi digital. Kenapa disebut komponen penting ya? Karena dalam dunia digital itu sangat bergantung kepada interaksi dan berkomunikasi melalui berbagai platform sosial. Social networking itu tidak hanya sekedar kita memiliki akun sosial media seperti Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, dan akun sosial media yang lainnya. Di era digital, ruang lingkup interaksi kita tidak hanya di ruang lingkup fisik saja. Kita bisa berinteraksi atau menjalin hubungan dengan siapapun lintas kota, negara, bahkan benua dengan mudah melalui platform digital. Yang kedua yaitu transliterasi. Apa sih transliterasi itu? Transliterasi adalah kemampuan memahami dan berpindah antar berbagai media dan platform komunikasi. Nah, konsep ini lebih luas daripada membaca dan menulis secara tradisional. Kenapa bisa dikatakan lebih luas ya? Karena di dalam dunia digital kita harus bisa memahami media digital seperti teks, video, audio, gambar, dan berbagai media digital yang lainnya. Yang ketiga yaitu managing privasi atau menjaga privasi adalah kemampuan untuk menjaga privasi di era digital. Karena banyaknya pengguna-pengguna media sosial yang tidak menyadari bahwa mereka telah mengupload data pribadi mereka ke media sosial, itu dapat mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam konteks literasi digital ini, pada komponen maintaining privasi menekankan kepada kita bahwa harus menjaga data pribadi dengan baik dan benar, dan juga harus mengaktifkan kata sandi yang kuat pada sosial media kita agar terhindar dari konten-konten sensitif dan penyalahgunaan informasi. Keempat yaitu managing identitas atau menjaga identitas digital. Apa ya identitas digital? Identitas digital adalah representasi diri seseorang di dalam dunia maya, baik itu dari segala bentuk aktivitas, informasi, serta berinteraksi dengan seseorang di dalam dunia digital. Yang kelima yaitu creating content atau membuat konten. Membuat konten telah menjadi bagian yang penting di dalam literasi digital. Kenapa bisa menjadi bagian yang penting? Karena di era kayak sekarang kita semua bisa menjadi produsen informasi dan bukan hanya konsumen saja. Kita semua bisa membuat informasi dari berbagai bentuk. Contohnya video di YouTube, infografis di Instagram, serta podcast di Spotify. Nah, literasi digital dalam komponen ini menekankan kepada kita untuk melindungi hak cipta, juga penulisan yang benar, serta membuat informasi yang menarik dan kreatif. Yang keenam yaitu organizing and sharing content, mengorganisasikan atau membagikan konten. Organizing content artinya seseorang bisa mengelola sebuah informasi digital seperti dokumen, foto, video, serta tautan yang dapat tersusun dengan rapi dan dapat dibuka kembali. Sementara sharing konten yaitu seseorang membagikan informasi digital dengan forum digital yang tepat dan format yang bisa dipahami oleh audiens. Yang kedelapan yaitu menyaring dan memilih konten. Saat ini kita hidup di tengah banjirnya informasi, yang mana informasi tersebut diunggah bahkan diupload setiap saat di belahan dunia. Nah, tugas kita yaitu kita harus memilah-milih informasi yang baik, yang benar, yang relevan gak sama kehidupan kita. Dan dalam konteks ini kita juga harus tahu dari mana asal-usul informasi tersebut, dan juga siapa penerbit informasi tersebut, dan juga kita harus pandai dalam mencari informasi yang baik dan benar. Nah, yang ke-9 yaitu self-broadcasting.
Ini adalah kemampuan diri sendiri untuk menyuarakan diri sendiri di dalam media sosial. Setiap individu pasti memiliki akun media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, dan akun media sosial lainnya. Nah, di dalam literasi digital ini adalah kemampuan untuk menyuarakan idenya sendiri, terus menyuarakan gagasan. Jenis literasi digital yang pertama yaitu literasi awal, yang mana literasi awal adalah keterampilan yang dikembangkan oleh anak usia dini, yang mana keterampilan ini dikembangkan sebelum anak-anak masuk kepada sekolah formal. Keterampilan ini meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, serta menulis. Oleh karena itu, literasi digital ini dimulai sejak anak lahir. Nah, jadi mereka mempunyai fondasi perkembangan mereka masing-masing. Nah, yang kedua yaitu literasi dasar. Di literasi dasar ini, individu tidak hanya terbatas dalam kemampuan membaca ataupun menulis, akan tetapi individu juga mampu menggunakan keterampilan dalam menggunakan angka atau memobilisasi serta berpikir kritis. Nah, yang ketiga yaitu ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah literasi yang informasinya sudah ada pada hakikatnya. Di literasi perpustakaan itu mengajarkan kita tentang bacaan fiksi dan bacaan otentik. Nah, yang keempat yaitu ada literasi media. Literasi media adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mekomunikasikan informasi di berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan media digital. Nah, yang kelima yaitu literasi teknis. Literasi teknis adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan prinsip etika saat menggunakan teknologi. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu ada literasi visual. Literasi visual ini adalah literasi yang kemampuannya lebih besar daripada literasi teknologi dan literasi media. Karena apa? Karena literasi visual ini membuat siswa untuk belajar dalam belajar itu menggunakan literasi atau multimedia yang tepat dan benar. Nah, manfaat literasi digital di dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu mengasah kemampuan berpikir kritis. Literasi digital menjadi fondasi yang penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Anak-anak yang memiliki literasi yang kuat dapat menanggapi informasi secara mendalam dan menjadi pribadi yang analitis. Yang kedua yaitu literasi dan prestasi akademik. Nah, anak-anak yang aktif dalam membaca dan menulis, mereka cenderung memiliki kemampuan dalam belajar dan berkomunikasi yang lebih baik. Literasi digital tidak hanya soal berbahasa tetapi juga soal konsep pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu mengasah kemampuan berpikir kritis. Di era teknologi kayak sekarang, kita dengan mudah bisa mengakses tutorial secara online dan buku digital. Itu mempermudah kita dalam menghemat waktu dan juga menghemat biaya. Nah, itu juga bisa mengasah keterampilan kita secara efektif dan berkelanjutan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini dari awal hingga akhir. Dadah semuanya.